itu wudhu itu bukan niat. Bukan niat yang yang diharapkan, tapi di dalam hatinya itu sadar dia mau wudhu. Kita itu bukan anak TK yang cuma hafal-hafalan. Kita ketika wudhu sadar. Nawaitul wudhu ini harus benar-benar sadar kita masih wudhu. Bukan kalau anak TK kan cuma mulutnya doang nawaitu, tapi hatinya tidak nawaitu. Nah, maka niat itu letaknya di dalam hati. Niat apa? Nah, yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas. Maka dia nawaitul wudhu, saya niat wudhu liraf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Wajib karena Allah Ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Ini harus disebutkan. Lah waktunya niat ini kapan? Ketika membasuh bagian wajah, Bu. Bukan ketika gosok-gosok tangan, tapi kita ngangkat air ke muka baru niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Bukan ketika tangan kita nyemplung di air atau keran, tangan kita gosok-gosok, ini enggak, bukan tempatnya niat. Tempatnya niat ketika membasuh bagian dari wajah. Kumur-kumur niat. Berarti kalau kita kumur-kumur niat, udah kita nggak dapat pahala kumur-kumur dan pahala hidung. Kenapa? Udah basuh wajah berarti. Maka ketika kumur-kumur nggak usah niat dulu. Kumur-kumur dulu, istinsak dulu. Tapi ketika basuh wajah baru niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Yang pertama. Rukun yang kedua adalah membasuh bagian wajah, membasuh muka. Muka ini panjangnya dari mimana biti sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut. Ini tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini rambutnya bagaimana? Rambut orang normal, Bu. Kadang-kadang ada orang sini ada rambutnya, ada nggak, Bu? Iya, jidatnya ada rambutnya, ada nggak? Ada. Ada sebagian orang ada wulu kalong. Kalau orang ngomong itu wulu kalong. Indonesia tahu? Kalau Jawa itu namanya wulu kalong. Sampai kecil ada. Jadi bukan tempat tumbuhnya, tapi yang normal, orang normal. Ada lagi yang cunong. Tahu apa yang saya cunong? Orang yang botak lah. Ini ada yang botak. Orang yang rambutnya ini botak. Apakah dari sini? Enggak. Kan tempat tumbuhnya rambutnya ini dia kan dari sini awalnya. Tapi normalnya orang dari sini ya, dari normalnya. Ini dari atas ini dari sini hingga mana? Lihya. Ini enggak wajib berarti. Leher itu enggak wajib, panjangnya. Lebarnya dari ini ini bahasa Indonesia, kuping, telinga, tapi yang ini nih ada ini. Pokoknya itu dah, kita tahu bentuknya ya. Ini sampai sini. Ini harus dibasuh semuanya. Ingat, antara basuh sama ngusap. Kalau basuh itu airnya ngalir. Basuh itu airnya ngalir, itu biurnya airnya kan ngalir. Kalau ngusap ini airnya enggak ngalir. Maka dibasuh. Airnya harus harus ngalir. Bagaimana kalau sama kita nyelam, masukin muka ke bak, langsung masukin biur, terus kita angkat, sah nggak? Sah. Kenapa? Ngalir ya. Yang penting airnya ada 2 kulah, atau sah untuk buat. Atau orang renang, biur, niat wudhu, nawaitul wudhu liraf'il hadasil asghar. Ini gimana? Ya udah, dia boleh wudhunya. Lalu nggak dipegang-pegang, dia ada wudhu. Asalkan berapa kali seleman. Seleman pertama wajahnya kena, seleman kedua tangannya kena, seleman ketiga kepalanya, seleman keempat kakinya. Boleh nyelam. Sama orang renang. Tapi saya niat wudhu, boleh nggak? Boleh. Orang renang niatnya wudhu, habis renang selesai nggak usah wudhu lagi, tinggal sholat, nggak masalah. Tapi dengan catatan niat tadi harus ada niatnya. Lah rambut ini semua yang ada di dalam muka ini, semua yang ada di dalam muka ini harus kebasuh, Bu. Umpama ini alis. Maka yang makainya yang kadang-kadang ada yang alisnya itu dicukur, Bu. Terus pakai cat itu yang itu?
Sindur. Nah, Sindur. ada kan yang orang ini ya dicukur, cukur habis ini. Ada orang yang ini dicukur habis terus pakai sifat apa? Sindur. Celak. Sindur. Celak. Kalau sifat kan buat di sini. Ini yang di sini nih. Sindur. Sindur apa sindur? Maskara kan buat di sini. Nah, ini yang di sini. Ini ada. Nah, alis tato ataupun lain sebagainya. Ini kadang-kadang yang nggak permanen, ada yang nggak permanen. Lihat bahannya. Bahannya ini dari minyak atau bukan? Nutupin kulit atau enggak? Kalau nutupin kulit berarti apa? Kulitnya nggak kena ini, Bu. Apalagi maskara. Kan bulu mata harus kena. Lah maskara itu minyak apa bukan? Kalau nggak tahu bahannya, pokoknya apa? Maskara itu dari minyak atau bukan? Dia ngeresep air atau enggak? Kalau tidak meresep air berarti bulu matanya tidak kena. Apalagi kan ada orang ini apa? Umpama pakai bedaknya ini apa ini? Ngeresep air atau enggak? Kan bedak macam-macam. Ada beberapa macam model bedak. Ada yang kena air aja cuma lewat doang ada. Ada yang ngeresep air. Maka ini perlu diperhatikan bahan apa yang kita gunakan untuk wajah kita. Bedaknya diperhatikan, maskara, eyeliner, apalagi yang kalau perempuan itu lebih banyak. Kalau laki-laki emang enggak ribet. Enggak ada yang pakai gitu-gituan laki-laki. Perempuan kan makin cantik pakai apa namanya? Alat-alat itunya banyak. Jadi lihat bahannya apa. Jangan nyampe ininya tertutup. Kemudian apalagi rambutnya harus kena. Laki-laki nih, ini kena nih kumisnya harus kena. Ini ada rambut di sini. Di laki-laki ini ada rambut yang di sini. Kalau nama jenggotan, ini bukan jenggot, nama di bawah bibir itu. Lupa kalau bahasa Arabnya ada. Terus apa? Jenggot, brewok, ini harus kena semuanya laki-laki. Yang perempuan kan cuma rambut palingan ini sama ini. Jarang yang ada kumisnya itu jarang. Nah ini apa? Kumis harus kena. Rambutnya semuanya harus kena. Ini wajib. Sampai ke dagu ini lihat dari sini sampai kuping. Kemudian membasuh kedua tangan. Wajib bagi orang wudhu ini membasuh kedua tangannya hingga mana? Sampai ke siku, ini wajibnya. Sunnahnya dilebihkan dikit. Sehingga apa? Wajibnya itu nggak mang-mang. Mang-mang itu apa? Ragu. Nggak ragu. Kalau udah nyampe sini kan udah jelas. Maka kalau kita apa? Wudhu ini diginiin pure. Ini dari sini nih, biar apa? Kena nih. Sedikit lengan kita kena, lengan atas tuh kena. Sampai mana? Ya sampai sini. Apa aja yang harus kena? Yang pertama rambut, bulu-bulu yang ada di tangan. Orang tangan itu macam-macam. Ada yang tangannya berbulu, ada tangannya yang tidak berbulu. Kalau tangannya berbulu, wajib rambut bulunya ini, apa namanya? Bulu tangannya ini kena air. Luar dalamnya. Apalagi kalau bulunya lebat, ini harus apa? Luar dalamnya harus kena. Kemudian apa? Maaf, kukunya Ibu. Kukunya juga harus kena. Yang nampak aja yang sini sama yang, maka kalau ada item-itemnya apa-apanya itu yang di kukunya ini apa? Dibersihin. Jangan nyampe apa? Tidak dibersihkan. Harus teraliri air semuanya. Kemudian apalagi sya'r, sebagian rambut. Umpama ibu-ibu udah pakai sisir, udah pakai apa namanya? Udah dandan, udah pakai ini. Wudhu itu nggak harus semua kepala, Bu. Cukup apa? Ngambil air, yamsah, bahasa apa? Usap. Beda. Kalau muka, tangan, ini dibasuh, dialiri air. Tapi kalau rambut, ini apa? Diusap. Kenapa? Kalau rambut ini harus basah, baju kita keluyur, Bu. Ini kalau sama rambut harus basah, biur, kira-kira sini keluncur nggak, Bu? Maka apa? Ada hikmahnya. Cuma apa? Tangan kita dimasukin, biur, nggak usah diginiin. Masukin, basah, tangan kita angkat, udah giniin aja. Yang ini apa? Teles, bukan meluncur, basah. Yang sah itu apa? Diusap di kita ya. Kemudian dibasuh kedua kakinya sampai mana? Entonto, mata kaki. Ada entonto, ada macam-macam. Mata kaki dan nyampe mata kaki. Mata kaki sama atasnya sunahnya, di atasnya dikit. Jadi jangan nyampe sampai sini, Bu. Maaf, ada orang yang wudhu nyampe dengkul. Ini kelebihan.
apa namanya? Bahaya apa? Auratnya kelihatan orang. Nah, wudhu ini buka, ya auratnya kebuka-buka udah. Nah, ya apa cukup ininya aja udah. Apa namanya? Mata kaki. Mata kaki. Nah, ini apa? Wudhunya harus benar-benar diperhatikan. Dan yang di kaki juga apa? Rambut dan kukunya harus terbasuh. Yang keenam itu harus tartib, harus runtun, harus apa? Urut-urut. Urut-urutan. Buku apa niat dulu, baru apa wajah, tangan, kepala, baru kaki. Ini urut. Jadi kalau kayak kumur-kumur ini itu sunnahnya wudhu. Nanti kita bahas di bab yang lain. Ini apa yang wajib cuma itu doang. Biur, tangan, kepala sama kaki ini yang wajib. Jadi kalau wudhu pakai cuma air segini bisa nggak? Kalau ini memang air cuma sucikan bisa. Asal apa ini dilubangin dikit. Terus apa? Kan ngalir yang penting. Terus tangannya di arwah dulu kayak di mana namanya Monas acara apa wudhunya nggak ada air, yang punya aqua enak banget tinggal ini apa wudhu harus demikian, harus benar-benar kita perhatikan tadi. Dan wudhu orang itu harus bagaimana, harus tidak ada unsur yang menghalangi air terkena ke badan kita, Bu. Kalau ada unsur benda yang bisa menghalangi air ke kulit kita, ini wudhu kita nggak sah. Ada unsur benda yang menghalangi air mengalir ke badan kita, maka wudhu kita nggak sah. Kayak apa? Kita lupa pakai isolasi. Lagi biasa orang apa paketan itu pakai isolasi. Isolasinya sedikit tok, padahal cuma seemprit nempel di kuku. Kira-kira kalau kita wudhu, kukunya kena air nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Itu karet, apa namanya, itu plastik. Nggak sah, wudhunya nggak sah itu. Hati-hatinya maka apa? Isolasi, terus apa? Kutek yang terbuat dari apa? Yang dari cat. Kalau kutek yang terbuat dari henna, apa namanya, pacar kuku yang serbuk, ini tidak apa-apa. Karena apa? Itu meresap air. Bubuk itu sama air meresap nggak, Bu? Asap. Tapi kalau minyak sama air Kali. nggak bisa nyatu. Beb, saya habis masak, Beb. Masaknya itu pakai apa yang kuning-kuning tuh? Banyak kunirnya. Kunyit. Kunyit apa kunir? Kunyit. Kunir. Kunyit. Ya, pokoknya itu dah. Nah, kunyit tahu. Kunyit. Tangan saya Kuning. apa? Kuning. Kuning semua. Wudhu sah nggak? Sah. Kenapa? Asap. Ini apa? Namanya apa? Bisa ngalirin air ke kulit. Masih kukunya ini kuning semua nggak apa-apa kalau pakai kunir, kunyit atau apa itu nggak masalah. Berbeda dengan tadi kutek kena cat, kena tip X. Kalau dulu kita pakai tip X itu macam-macam. Ada yang pakai botolan yang di apa namanya kayak ada kuasnya, ada yang dan nempel di sini yang nama tip X. Ini nggak sah wudhu kita. Tip X, cat, semua bahan-bahan yang bisa menghalangi air ngalir ke badan kita nggak sah. Termasuk kemarin kita mau siapa tato sah nggak orang pakai tato wudhu? Sah wudhunya. Kenapa? Karena tato itu di bawah kulit, kemarin udah kita bahas. Kalau tatonya itu yang non permanen justru yang nggak sah. Yang di atas kulit itu yang nggak sah. Yang 3 hari hilang, seminggu hilang, ini malah nggak sah. Tapi yang tatonya itu yang permanen, yang udah nyampe ditanam, ini justru yang sah. Kenapa? Tintanya itu ditaruh di bawah kulit ari. Kulit arinya dicolok, ini sama ada apa namanya, jarum di tujuh sehingga apa kulit ari itu naik, tinta ditaruh di bawah kulit ari. Jadi sama ada teman kita pingin tobat atau pingin apa yang udah pakai tato, nggak usah dihilangkan, udah wudhu aja, nggak usah apalagi kalau pakai apa setrikaan, nauzubillah, ini berbahaya, 2 kali dosa. Pakai tatonya dosa, pakai setrikaannya dosa lagi. Kenapa? Merubah bentuk yang tadinya rata, pakai setrikaan gimana itu, Bu? Bekas. Itu udah yang udah apa, pakai nggak masalah, tobat, alhamdulillah udah tobat, nggak usah dipermasalahkan tatonya. Ini apa? Ini masalah wudhu. Kita apa benar-benar harus tahu wudhunya ini harus dipakai semua, dari niat kita mau basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kedua kaki. Kalau Imam Syafi'i cuman sedikit doang, Bu. Saat cerita ini udah 1 rambut aja udah sah, 3 helai rambut ini udah sah.
Tapi sama kita ke Mekah, kita mau pakai mazhab yang lain, ini apa seluruh kepala ini harus dibasuh karena nanti wudhu. Kalau nenggol laki-laki itu nggak batal. Kalau Imam Syafi'i nyenggol laki-laki itu udah batal, laki-laki nyenggol perempuan ini batal. Tapi kalau sama mazhab itu nggak batal. Nah, dengan apa? Tadi cuman basuh kepalanya doang seluruh. Imam Malik ya, masalah Imam Malik. Nah, makanya kalau kita di tengah-tengah jalan, apa namanya di tengah kita ada yang nyenggol sama suami nggak batal, ada yang apa namanya berpendapat seperti itu ada. Tapi apa kita sebagai kelompok Syafi'iyah ya nggak boleh. Nanti kita hal-hal yang membatalkan wudhu akan kita bahas. Tapi wudhunya kita pakai dulu. Misalnya pas dikit-dikit ya dari mulai wudhu, kemudian kita mandi haid besar, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana Tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba wasbir likulli hauba wansur lana awrati wa amini rohati waghfir li walidina wa mauludina wal li wal ikhwani salil hilani wa kulli dhi mahabba Auswaba wal muslimina ajma Amin ya Rabbi isma Fadlan wa juda manna La bihtisabi minna Bil Mustafa Rasuli Audhali kulli suli Salawat salam Rabbi Alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada qasi subi walhamdulillahi fil bari wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.